Untuk memastikannya, mereka menelusuri lebih lanjut video rekaman dari Furby, dan menduga kuat kalau 1 detik berlalu di dalam gua, sama dengan 1 tahun berlalu di luar gua. Jadi jika misalkan mereka udah menghabiskan waktu sejam di dalam gua, berarti 3600 tahun udah berlalu di luar gua, yang menjadi alasan kenapa situasi dan kondisi di luar gua udah terlihat gersang. Film dimulai dengan seorang pria bernama Hopper, yang merupakan seorang profesor arkeologi, dan dia lagi mencari beberapa orang dari tahun 70-an yang katanya menghilang di sebuah gua misterius. Sekarang Hopper udah berada di area gua misterius tersebut, di mana dia menemukan sebuah mobil jadul yang berdebu, dan beberapa benda milik orang-orang 70-an yang ada di dalam. Dia kemudian pergi ke arah gua misterius itu, dan menemukan sebuah lubang yang merupakan pintu masuk ke dalam gua, tapi ternyata lubang itu terlalu dalam untuk dia masuki. Dia lalu melihat sebuah pintu masuk lainnya yang ada di atas bukit. Jadi dia pergi ke sana, dan melihat ada seorang pria dengan pakaian koboi, merasa aneh kenapa dia memakai pakaian tersebut di zaman modern ini. Oleh karena itu Hopper memanggil pria koboi itu, namun gak direspon sama si pria, yang membuat Hopper merasa heran. Jadi dia kembali ke rumah untuk mempersiapkan alat-alat sebelum memasuki gua, tapi dia memutuskan untuk gak mengajak kedua asistennya bernama Taylor dan Jackie, gak pakai Chen, merasa misi pencarian di gua misterius tersebut terlalu bahaya untuk kedua muridnya. Setelah mengambil alat-alat yang diperlukan, Hopper kembali ke pintu masuk gua misterius, tapi sebelum itu dia memasang tali di pintu masuk lubang lainnya yang dia temukan, beralasan untuk jaga-jaga jika pintu masuk gua di bukit ada yang gak beres. Dia kemudian pergi ke pintu masuk gua di bukit, dan melihat si pria koboi yang masih berdiri di dalam dengan posisi yang sama. Makin penasaran dengan gua ini, mulailah Hopper memasuki gua, dan setelah beberapa saat, dia merasakan ada dinding gak terlihat yang menghalangi perjalanannya. Berpikir dinding ini bisa ditembus, Hopper memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya dia pun menghilang setelah 2 hari gak ada kabar. Alhasil Taylor dan Jackie menjadi khawatir dengan profesor mereka, jadi sambil meminum kopi di pagi hari, mereka berencana mau pergi menghampiri profesor mereka di gua. Tapi mereka baru ingat kalau mereka gak mempunyai kendaraan, oleh karena itu mereka meminta tolong ke gebetannya Taylor bernama Kara, untuk meminjam mobil milik ayahnya. Karena kebetulan adiknya Kara bernama Feves, mempunyai tugas yang berkaitan dengan lingkungan alam dengan cara ngevlog, Kara pun setuju untuk meminjamkan mobilnya, apalagi ayahnya merasa Kara cocok dengan Taylor. Di tengah perjalanan, Taylor memberitahu kalau Profesor Hopper terobsesi untuk menemukan orang-orang 70-an yang menghilang itu, yang diduga teler karena jamur, dan mencari mata air yang katanya bisa bikin awet muda di gua misterius itu. Namun pada akhirnya mereka gak pernah pulang, yang membuat Profesor Hopper makin penasaran dengan isi gua misterius itu. Feves lalu kepikiran untuk mengajak temannya bernama Furby, yang merupakan teman gibahnya yang seru di sekolah. Ini membuat dia dengan senang hati untuk ikut, karena dia bisa dekat sama kakak Jackie yang merupakan taksirannya. Sesampainya di area gua, mereka memeriksa mobil yang ditinggalkan orang-orang 70-an itu, dan ternyata ada sebuah surat yang ditulis dengan nama keluarganya Profesor Hopper. Ini menandakan kalau orang-orang 70-an itu sebenarnya adalah orang tuanya si profesor, dan si profesor bertekad untuk mencari mereka di dalam gua misterius, dengan maksud gak mau melibatkan orang lain untuk urusan pribadinya ini, yang baru diketahui Taylor dan Jackie. Setelah selfie bareng dengan kamera GoPro-nya Furby, mereka menemukan sebuah tali yang mengarahkan mereka ke pintu masuk gua lainnya. Ini membuat mereka makin penasaran, jadi mereka memasuki terus ke dalam gua, dan akhirnya Furby pun ketakutan ketika melihat beberapa jangkrik yang ada di sana. Setelah mengetahui kalau ujung talinya terputus di depan jurang, mereka menduga ada seseorang yang udah turun dan gak bisa naik lagi, tapi tali ini bukan milik Profesor Hopper, karena kondisi talinya yang udah terlalu tua. Melihat ada daratan di jurang itu, mereka memutuskan untuk menggunakan tali lainnya untuk menuruni jurang. Sementara Furby berjaga di mobil, karena ketakutan akan jangkrik yang ada di gua. Tiba saatnya untuk mereka menuruni jurang, dimulai dengan Jackie dan Feves, dan setelah beberapa saat, Taylor dan Kara menanyakan kabar mereka di bawah sana. Namun anehnya mereka gak merespon pertanyaan itu, yang mulai membuat Taylor dan Jackie khawatir, jadi mereka mulai menuruni jurang itu. Di tengah perjalanan, Kara merasakan kelembapan seperti yang Profesor Hopper rasakan, tapi mereka gak terlalu mempedulikannya dengan terus menuruni jurang.
Sesampainya di dasar, mereka melihat Jackie dan Veves yang ternyata udah sampai di daratan. Oleh karena itu Kara menanyakan kenapa gak menjawab pertanyaan mereka, yang dibalas Jackie dan Veves kalau mereka gak mendengar apa-apa. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, namun ketika mereka mendengar suara-suara yang aneh terutama suara teriakan, mereka menjadi ketakutan dengan suara-suara itu yang entah dari mana. Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke atas dimulai dengan Jackie, tapi gak lama setelah itu talinya copot, yang membuat Jackie jatuh menimpa Taylor. Alhasil tangan dia terluka, sementara kaki Jackie keseleo, dan mereka melihat kalau kedua talinya dipotong, menduga yang memotongnya adalah Furby. Oleh karena itu mereka memakai walkie-talkie yang mereka bawa untuk berkomunikasi dengan Furby, namun dia gak merespon, sehingga mereka gak percaya kalau Furby berubah menjadi jahat. Gak lama setelah itu mereka mendengar suara aneh lagi. Jadi mereka mencoba berkomunikasi dengan Furby lagi. Tapi mereka malah mendapatkan balasan dari ujung gua, menduga kalau itu adalah Profesor Hopper. Namun setelah beberapa saat berkomunikasi dengan orang misterius itu, dia mengaku kalau dia adalah Furby dengan cara bicaranya seperti orang kesakitan. Oleh karena itu Taylor dan kawan-kawan pergi ke arah suara itu dengan memasuki gua lebih dalam. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah area dengan batu besar, di mana ada cahaya dari lubang atas yang berputar dengan cepat, menduga Furby yang memainkan senternya. Jadi Kara memanjat batu besar untuk mencoba memeriksa lubang, dan menemukan tali lagi yang udah putus. Gak lama setelah itu dia menjadi kaget ketika melihat ada seseorang di balik batu besar ini, yang ternyata itu adalah Furby yang udah habis hidupnya dengan lehernya yang patah, menduga dia yang jatuh dari ketinggian gara-gara talinya dipotong sama orang. Untuk menemukan jawaban pastinya, Taylor dan kawan-kawan memeriksa kamera GoPro-nya Furby yang masih dalam mode rekam, oleh karena itu mereka memutar ulang rekamannya dimulai dari sebelum mereka memasuki gua. Di rekaman itu, Furby merasa bosan dengan gak adanya kabar dari teman-temannya melalui walkie-talkie, sampai dia menjadi kebelet dan mau mengeluarkan cairannya, jadi dia pergi ke tempat yang pas yang gak jauh dari gua. Tapi ternyata dia menemukan sebuah mobil Profesor Hopper yang terparkir, dan sebuah buku harian ayahnya si Profesor yang berisi gambar dan cerita tentang penakluk Spanyol, yang mencari gua yang katanya mengandung air penyembuh ajaib. Tertulis pada saat itu Ratu pernah mengirim puluhan ekspedisi untuk mencari air mantap itu, untuk dikasih ke suaminya yang sekarat, namun pada akhirnya gak ada kabar apapun dari para ekspedisi setelah memasuki gua misterius itu. Ketika terus melihat videonya Furby, Taylor dan kawan-kawan merasa aneh dengan situasinya yang makin gelap dengan matahari terbenam, sementara mereka masih bisa melihat cahaya matahari dari area ini. Tengah malam pun tiba, di mana Furby mengeluh HP-nya yang gak ada sinyal dan baterainya udah mati. Jadi dia lanjut untuk membaca buku harian orang tuanya Profesor Hopper. Terungkap juga kalau ternyata si Profesor mempunyai adik cewek. Tapi di saat si adik menjadi sakit-sakitan, orang tuanya pergi mencari gua itu untuk menemukan air mata yang juga bisa menyembuhkan luka apa aja. Beberapa hari pun berlalu, di mana Furby masih belum menerima kabar apa-apa dari Taylor dan kawan-kawan, oleh karena itu dia menetapkan mereka yang udah habis hidupnya di dalam gua. Dia mengaku udah makan dan minum semua persediaan yang ada, dan setelah semua itu udah habis, dia berencana untuk mengendarai mobil sendirian untuk bisa pulang ke rumah, dengan memasuki gua untuk mendapatkan kunci mobil yang dipegang Taylor dan kawan-kawan. Setelah menemukan lubang pintu masuk gua lainnya dengan sebuah tali, Furby menduga kalau itu adalah tali yang digunakan Profesor Hopper, jadi Furby menggunakan itu untuk menuruni lubangnya yang dalam secara perlahan-lahan. Namun beberapa saat kemudian, dia melihat langitnya yang berubah menjadi aneh. Dan tiba-tiba, talinya menjadi copot yang membuat dia jatuh masuk ke dalam gua secara cepat, dan akhirnya dia pun habis. Veves selalu menyadari keanehan dengan keterangan waktunya yang udah berlangsung beberapa hari, sementara mereka baru aja sejam berada di gua ini, tapi yang lain gak terlalu mempedulikannya, dan berpikir lebih penting untuk mereka keluar dari gua ini. Karena Kara yang paling jago manjat, diputuskanlah dia yang memanjat lubang untuk keluar dari gua untuk mencari bantuan, sambil dipasangi kamera GoPro untuk mengetahui situasi dan kondisi sekitar. Mulailah Kara memanjati lubang, dan beberapa waktu kemudian, dia merasa kondisi udaranya berubah, sebelum akhirnya dia berhasil keluar dari gua. Namun ada yang aneh dengan lingkungan sekitar, yang ternyata lingkungannya udah berubah menjadi gersang, dengan gak adanya hijau-hijau, bersamaan dengan badai pasir yang lagi terjadi.
Dia lalu memberitahu ke teman-teman kalau talinya Profesor Hopper menghilang, tapi mereka gak menjawab, jadi Kara langsung mencari sinyal untuk mendapatkan bantuan. Namun anehnya sinyalnya gak bisa dia dapatkan, bahkan setelah dia memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Ketika terus berusaha mencari sinyal, Kara melihat benda besar berbentuk segitiga yang melayang di langit, oleh karena itu dia kembali ke dalam gua untuk memberitahu teman-teman tentang penemuannya, menduga udah terjadi bom besar yang memusnahkan tumbuhan-tumbuhan. Begitu Kara menunjukkan video rekamannya, dia meluapkan kekesalannya ke teman-teman yang gak merespon panggilannya di saat dia di atas, tapi Taylor mengaku udah merespon panggilannya dengan menunjukkan video rekaman di HP yang dia rekam. Dari rekaman itu ada keanehan juga yang terjadi, yaitu tepat setelah Kara keluar dari gua, dia langsung masuk lagi untuk melaporkan penemuannya. How you doing? Almost there. Taylor! You won't believe what happened. What do you mean what happened? Dalam perasaan heran, dia mengaku kalau dia berada di luar gua selama 30 menit, sementara di rekaman menunjukkan kalau dia udah kembali ke dalam gua dengan waktu cuma sedetik aja, setelah dia keluar dari gua. Alhasil Taylor dan kawan-kawan bisa menyimpulkan, kalau waktu di dalam gua misterius ini lebih cepat daripada waktu di luar gua, dengan bukti pergerakan matahari yang sangat-sangat super cepat dari terbit langsung terbenam. Untuk memastikannya, mereka menelusuri lebih lanjut video rekaman dari Furby, dan menduga kuat kalau 1 detik berlalu di dalam gua, sama dengan 1 tahun berlalu di luar gua. Jadi jika misalkan mereka udah menghabiskan waktu sejam di dalam gua, berarti 3.600 tahun udah berlalu di luar gua, yang menjadi alasan kenapa situasi dan kondisi di luar gua udah terlihat gersang. Selain itu, kelembapan yang mereka temukan adalah sebuah pembatas perbedaan waktu, yang menjadi alasan juga kenapa tali Furby bukan dipotong sama orang, melainkan terputus ketika dia memasuki gua, karena kondisi talinya yang cepat rapuh setelah dia melewati pembatas perbedaan waktu gua misterius ini. Setelah mengetahui kebenaran itu, mereka teringat dengan walkie-talkie-nya Furby yang sempat aktif di saat Taylor berkomunikasi dengannya. Oleh karena itu mereka melihat video rekamannya lagi untuk melihat apa yang terjadi setelah itu, dan terungkap kalau dia masih sempat hidup setelah terjatuh dari ketinggian. Tapi gak lama setelah itu datang orang misterius yang menghampiri Furby, namun orang misterius itu bukan datang untuk menolong, melainkan mau melukai Furby dengan batu, dan akhirnya dia pun habis. Ini menandakan kalau Furby habis hidupnya gara-gara orang lain, dan orang lain itu adalah manusia gua yang hidup di gua ini. Kara kemudian keluar untuk mencari pertolongan lagi, tapi gak lama setelah itu ada sesuatu yang datang dari langit, yang ternyata itu adalah sebuah tangga futuristik yang sangat panjang, bersamaan dengan seseorang yang menuruni tangga itu. Ini membuat Taylor dan kawan-kawan menjadi ketakutan dengan orang itu yang memakai pakaian futuristik, dan tepat setelah dia melakukan sesuatu di perangkatnya, datang manusia gua yang menyerangnya. Namun si orang futuristik bisa menghentikan pergerakan si manusia gua dengan memblokir lehernya. Alhasil Taylor dan kawan-kawan menjadi ketakutan, jadi mereka kabur ke arah yang lain, sampai mereka tiba di sebuah area dengan 2 mayat yang ada di sana. Dari tampang yang diketahui Taylor dan Jackie, mereka bisa memastikan kalau kedua mayat itu adalah ibu dan ayahnya Profesor Hopper. Mereka lalu melihat 3 manusia gua yang lagi sibuk melakukan sesuatu ke si orang koboi. Oleh karena itu Taylor menyuruh para cewek untuk pergi ke area gua lainnya secara diam-diam, sementara dia sendiri melawan para manusia gua ketika dia menjadi ketahuan. Setelah beberapa saat bersembunyi, para cewek melihat para manusia gua yang udah pergi ke arah lain, yang membuat Kara merasa cemas dengan kondisi Taylor. Ternyata, dia mengalami pingsan setelah gak berhasil menahan serangan-serangan dari para manusia gua, dan gak lama setelah itu datang si orang futuristik ke area ini. Tapi dia bukan mau untuk menghabisi Kara, melainkan mau mengambil air mata di area ini yang menjadi tujuan utamanya. Merasa kasihan melihat Taylor yang pingsan, si orang futuristik mau membantu untuk menyadarkan Taylor dengan air mata di area ini, dengan menidurkan dia di air mata itu, dan akhirnya dia pun sadar juga. Gak lama setelah itu datang 2 manusia gua yang menyerang si orang futuristik, sampai salah satu dari mereka berhasil membuka helm dia, memperlihatkan kalau dia adalah seorang manusia. Dan setelah memblokir pergerakan kedua manusia gua, si orang futuristik merasa sesak nafas, jadi Taylor membantu untuk mengasih helmnya. Tapi dia menolak untuk memakai itu, karena kondisinya udah memburuk dengan sesak nafas yang mengancam nyawanya.
Oleh karena itu sebelum dia habis hidupnya, dia memberitahu Taylor dan kawan-kawan yang ternyata pernah masuk berita di TV nasional, dan dinyatakan menghilang setelah beberapa hari gak ada kabar dari mereka. Si orang futuristik lalu menunjukkan video lainnya tentang rencana umat manusia keluar angkasa, demi masa depan umat mereka yang lebih baik, karena mereka berpikir gak akan bisa bertahan 1000 tahun lagi, dengan planet bumi yang udah rapuh. Maka dari itu dibuatlah kendaraan luar angkasa besar, yang bisa menampung sampai 250.000 orang, serta sebuah benda sangat besar berbentuk segitiga, yang pernah dilihat Kara waktu keluar dari gua. Segitiga itu dijadikan pemicu untuk mengaktifkan kecepatan super cepat pada kendaraan luar angkasa. Jadi setelah kendaraan melewati segitiga itu, manusia bisa pergi ke Mars dalam hitungan jam, yang udah berhasil diubah menjadi lingkungan yang cocok bagi umat manusia. Jadi sambil menjalani kehidupan di sana, umat manusia berharap bisa kembali untuk hidup di planet bumi, jika misalkan situasi dan kondisinya udah membaik. Setelah mengetahui sejarah itu, Taylor dan kawan-kawan mau mengetahui lebih lanjut tentang si orang futuristik, tapi ternyata mereka gak mengetahui apa yang si orang futuristik bilang dengan bahasanya yang berbeda, dan akhirnya dia pun habis. Menyadari waktu di luar gua yang udah berlalu ribuan tahun, Taylor dan kawan-kawan bisa memastikan kalau si orang futuristik dan orang-orang dari waktunya udah sangat maju, sampai bahasanya udah berbeda. Jadi itulah kenapa Taylor dan kawan-kawan gak bisa mengerti apa yang si orang futuristik bilang. Setelah itu mereka menemukan tasnya Profesor Hopper, jadi Taylor memutuskan untuk mencarinya sendirian, sementara para cewek kembali ke area batu besar untuk menunggu kedatangannya. Di sana Taylor melihat gambar-gambar di batu yang digambar sama para manusia gua, sebagai bukti kalau mereka memang udah lama tinggal di sini. Beberapa saat kemudian ketika terus berjalan, akhirnya Taylor menemukan Profesor Hopper yang dalam kondisi terluka, setelah dia berkelahi dengan para manusia gua. Di depan mereka ada sesuatu mengejutkan, yang ternyata itu adalah pembatas perbedaan waktu lagi, tapi yang ini lebih lambat daripada sebelumnya. Di sana ada gadis kecil yang merupakan adiknya Profesor Hopper yang lagi dikejar sama manusia gua, namun sayangnya si adik udah terjebak di waktu yang sangat-sangat super lambat. Taylor lalu melihat situasi di sana seperti lagi berperang, di mana banyak prajurit-prajurit dari zaman dulu yang mau mencuri air mata awet muda di sebuah air terjun, yang merupakan sumber distorsi waktu dalam gua ini, tapi mereka harus berhadapan dulu dengan para manusia gua yang melindungi air mata itu. Profesor Hopper mengungkapkan kalau gua ini adalah sistem yang dirancang untuk melindungi mata air, dengan membentuk lapisan-lapisan yang berbeda kecepatan waktunya, jadi dengan begitu pelaku yang mau mencuri mata air akan terjebak di waktu yang sangat-sangat super lambat. Sekarang Taylor mau menyelamatkan Profesor Hopper dengan air mata penyembuh di area gua sebelumnya, namun dia menolak untuk itu, karena dia merasa udah gak bisa diselamatkan dengan kondisinya yang udah sekarat, dan dia udah mendapatkan tujuan kedatangannya ke gua ini. Ini membuat Taylor menjadi berat hati, tapi pada akhirnya dia harus menuruti permintaan si profesor untuk meninggalkannya. Namun sebelum keluar dari gua, mereka membawa tubuhnya Furby untuk dihidupkan kembali dengan air mata penyembuh, sementara Veves berencana mau membakar area gua ini untuk mencegah pergerakan para manusia gua. Tepat sebelum mereka mau menyelamatkan si orang futuristik juga, datang para manusia gua yang mengejar Taylor dan kawan-kawan, jadi setelah mengambil alat canggih si orang futuristik, mereka kabur kembali ke area batu besar. Di sana mereka melihat cahaya mataharinya yang berhenti, tapi mereka gak terlalu mempedulikannya, dan menggunakan alat canggih si orang futuristik untuk membentuk tangga. Satu persatu teman-teman memanjati tangga itu, namun sebelum Kara bisa keluar dari gua, dia menyadari ada sesuatu yang berair di atasnya. Oleh karena itu dia mencoba meraih air itu, dan tiba-tiba ada tangan seperti alien yang menariknya ke atas, oleh karena itu Taylor berusaha melawan dengan menariknya ke bawah. Di saat itu salah satu manusia gua menyadari tangga yang dipakai Taylor dan kawan-kawan, jadi dia mencoba memegangnya, yang membuat tangga itu kembali menjadi tongkat kecil. Alhasil Taylor dan kawan-kawan jatuh dari ketinggian, dan akhirnya Kara pun diculik alien. Tapi gak lama setelah itu, ada tentakel-tentakel futuristik yang muncul dari air untuk menyelamatkan Taylor dan kawan-kawan, lalu muncul seseorang dari air, yang ternyata itu adalah Kara yang udah menjadi salah satu bagian dari tim alien. Begitu teman-teman udah memegang tentakel masing-masing, mereka semua ditarik ke dalam air, dan akhirnya mereka pun selamat.
Namun usaha teman-teman gak sampai situ aja, karena mereka memunculkan lagi tentakel itu ke dalam gua, bertujuan untuk melakukan sesuatu yang mantap. Ternyata, tentakel itu bertujuan untuk menyelamatkan Furby, bersamaan dengan Profesor Hopper yang terbangun di sebuah kendaraan futuristik. Di sana mereka menyadari kalau mereka udah bukan di bumi lagi, dan udah berada di kendaraan futuristik di luar angkasa. Gak lama setelah itu datang teman-teman mereka yang udah menjadi bagian dari tim alien, dan ada beberapa orang lagi yang sadar, yang ternyata itu adalah orang tua dan adiknya Profesor Hopper yang diselamatkan Taylor dan kawan-kawan, yang membuat si profesor pun gak percaya kalau dia sekarang lebih tua daripada usia orang tuanya. Film diakhiri dengan Taylor dan kawan-kawan yang mau pergi ke Mars, dan akhirnya kendaraan futuristik pun berangkat dengan kecepatan sangat tinggi.